Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih pemirsa dimanapun berada pada saat hari ini. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga tertariklah hati kita untuk terus beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, agar kita terus menjaga diri kita untuk mengamalkan satu ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku ciptakan kamu wahai manusia dan jin untuk selalu yaitu takwa, yaitu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga tidak dan dilarang untuk yaitu melakukan hal-hal yang melanggar daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengutus baginda Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik, yang kita contoh, yang patut kita contoh untuk kita kembangkan kepada, yaitu kalau kita guru kepada murid-murid kita, kalau kita dosen kepada mahasiswa-mahasiswi kita, kalau kita seorang pemimpin kepada orang yang kita pimpin. Kemudian kalau kita sebagai orang tua, yaitu kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum naran. Selamatkan dirimu, selamatkan istrimu, selamatkan suamimu, selamatkan anak-anakmu, selamatkan keluargamu, agar tidak tercampak ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, saya Muhammad Zain Damani, Magister Pendidikan, sebagai salah satu dosen pendidikan agama Islam di kampus STAI Pancabudi Perdagangan, ingin berbagi kisah, berbagi cerita kepada kita semua, supaya ini menjadi jalan yang baik untuk kita bersama sebagai anak yang baik, sebagai anak yang tahu dan mengerti bahwa kedudukan kita sebagai anak adalah wawala dan soleha wadula. Bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi anak-anak yang pandai, berbuat baik, melakukan adab yang baik, menghargai orang yang mendidik kita, orang yang melahirkan kita ke dunia ini. Kita pikirkan kembali, kata Allah, afala ta'qilun. Mari kita pikirkan, kita bisa seperti ini, kita pandai seperti ini, kita bijak seperti ini, kita punya ilmu, itu adalah daripada didikan ibu kita, daripada didikan ayah kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Maka pemirsa dimanapun berada, perlu kita ingat kembali 9 bulan 10 hari seorang ibu itu tidurnya payah, apalagi menelentang, berjalan pun payah, makan banyak pun gak bisa. Untuk apa? Menjaga bagaimana kita yang ada di dalam perutnya itu bisa sehat, bisa kuat. Kemudian kita bisa di dalam perut itu menjadi anak-anak yang bisa nanti menyayangi ibu kita. Nah kemudian setelah kita dikandung oleh beliau,
oleh ibu kita ini. Kita dengan hitungan waktu dilahirkan ke muka bumi ini, dengan harapan anak yang dilahirkan ini bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi kawan daripada ibu yang melahirkannya. Kita teringat kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan oleh ibunya, yaitu Siti Aminah, yang diawasi oleh Allah. Harapan Siti Aminah itu bagaimana ketika anak yang dia lahirkan itu menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak penerus dan pengombang agama Islam ini, yaitu di muka bumi Allah ini. Begitu juga dengan kita. Kita tarik bahwa kita dilahirkan oleh ibu kita itu, yaitu bagaimana kita berpikir, kita ingin membahagiakan beliau, kita ingin membuat beliau tersenyum. Maka ada tanda kutip bahasa Indonesia, apabila kita tidak bisa menyenangkan beliau, jangan kita susahkan hatinya. Kita sebagai anak, mari kita perhatikan ibu kita itu, ayah kita itu kita perhatikan. Ketika ibu itu mendidik dan memperhatikan kita, ayah kita itu sibuklah dia berpikir bagaimana dia bekerja di luar, hasilnya untuk kita. Bagaimana anaknya ini bisa menjadi anak yang baik, bagaimana anaknya ini bisa menjadi anak yang sehat, bagaimana anaknya ini bisa menjadi anak yang taat dan patuh kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu wa atiullah. Taatlah engkau kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Anak ini dilahirkan supaya bisa dia beriman, supaya dia bisa percaya kepada Allah. Dia yakin bahwa orang tuanya ini adalah orang kepercayaan Allah. Maka ada Allah, di bawah Allah ada ridho orang tua. Ridho Allah, di dalam ridhonya orang tua. Kemudian laknat Allah, di laknatnya orang tua. Maka kita perlu ingat kembali bahwa apabila kita menyakiti hati ibu, hati ayah kita, maka datang laknat. Demi Allah, apabila kita durhaka kepada kedua orang tua kita itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yakinlah bahwa kehidupan anak ini tidak akan pernah sejahtera. Kehidupan anak ini akan selalu gelisah. Kehidupan anak ini akan selalu gundah gulana, akan selalu menangis, akan selalu tidak merasakan ketenangan di dalam kehidupannya. Akan hancur kehidupannya apabila dia tinggalkan dan dia tidak mengenang betapa pengorbanan orang tuanya kepada dia. Perlu kita ingat bahwa ada beberapa macam air dari kedua orang tua kita ini, salah satunya ibu kita. Yang pertama ada air ketuban. Sebelum kita lahir ke dunia ini, air ketuban itulah tempat kita menghisap makanan dari perutnya. Ketika ia memakan makanan, kita yang dikasihnya makanan waktu itu. Betapa sayangnya hati beliau dengan anak yang ada di dalam perutnya itu. Sampai-sampai dia kadang-kadang sakit, kadang-kadang pening kepala, tetapi dengan semangat dan optimisme yang ia yakin bahwa anak yang ada di dalam perutnya itu, yang makan melalui ketuban itu, anak yang baik, anak yang soleh, anak penyejuk jiwa dan hatinya. Yang kedua, ada air darah namanya. Ketika melahirkan anak ini, bahkan kita pernah mendengar di media sosial, di TV, di televisi, ada orang tua itu operasi perutnya, dibelah perutnya. Dengan dibelah perutnya itu, rasa sakitnya itu hilang, menjerit, dan bahkan bertaruh nyawa untuk melahirkan buah hati yang tercinta. Anak yang ia damba-dambakan, anak yang ia tunggu-tunggu. Bahkan ada seorang ibu itu menunggu anaknya itu ada 15 tahun, ada 10 tahun, menikah udah lama, dikasih karunia oleh Allah melahirkan, senang hatinya.
maka hilang rasa sakitnya. Bahkan darahnya itu berserakan, tetapi ia tidak pernah pikirkan itu supaya anaknya ini bisa lahir ke dunia. Bahkan yang paling menyedihkan adalah anak lahir, tetapi ibunya meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Lahir anak, tetapi ibunya meninggal. Ibunya tidak ada lagi di dunia. Itulah pengorbanan seorang ibu. Kemudian yang ketiga ada namanya air keringat. Ketika lahir ke dunia ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, anak ini dibesarkan oleh ibunya, yaitu satu jari telapak kakinya. Dengan lemas, bagaimana vitamin, bagaimana asupan-asupan yang baik diberikan oleh ibunya kepada dia. Bahkan berutang pun jadi mamanya ini, berutang pun jadi ibunya ini, bagaimana supaya suplemen yang baik dimasukkan ke dalam tubuh anaknya ini. Itulah yang perlu kita tahu, bahwa kemudian dengan keringat cucuran yang begitu banyak dari seorang ibu ini, yang tidak pernah kita tahu, dengan lemasnya seorang ibu itu membesarkan anaknya, mendidik anaknya. Bahkan ketika dia mau makan sekalipun, dia tinggalkan makanan itu ketika mendengarkan tangisan dari kita. Tangisan anaknya itu. Ketika anaknya buang air, dia tinggalkan piringnya, dia tinggalkan makannya. Begitulah sayangnya seorang ibu itu kepada anaknya. Apakah kita pernah berpikir? Apakah kita pernah melihat ketika dia membesarkan kita sewaktu kita masih kecil? Pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita tergolong anak-anak yang baik. Anak-anak yang ingat kepada ibu kita, pengorbanan ibu kita. Banyak keringat dia bercucuran, banyak kelelahannya. Tak pernah dia ceritakan kepada kita, tak pernah dia sampaikan kepada kita bagaimana letih dan lelahnya ia untuk mendidik anak dan membesarkan anaknya supaya menjadi anak yang kuat, anak yang hebat, anak yang benar-benar taat dan berbakti kepada ibunya ini. Kemudian ada air yang berikutnya, ada air mata seorang ibu ini. Di setiap 5 waktu dia sholat, Allahu Akbar, dia mendoakan anaknya ini, semoga anak ini menjadi kelak nanti menjadi anak yang bisa menjadi pemimpin besar, anak yang membesarkan agama, membesarkan nama negara, dan dia mengangkat derajat ibu dan ayahnya. Kemudian anak yang benar-benar dia doakan setiap 5 waktu, sehari semalam, dengan betul-betul tetesan air matanya. Semoga anaknya ini kelak bisa mendoakan dia ketika ia sudah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Makanya kita sebagai anak, ambillah orang tua kita, datangilah orang tua itu, walaupun kita berada di luar kota, jauh dengan ibu kita, jauh dengan ayah kita. Dia udah tua, dia kepingin bagaimana anaknya itu bisa dia peluk, bagaimana anaknya itu bisa dia dekap, dia doakan. Dia memang betul cinta kepada anaknya, tetapi sayang, apakah anaknya sekarang cinta dengan dia? Apakah tidak? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, teringat kisah yaitu dengan Uwais Al-Qarni pada saat itu. Dia adalah anak yang berbakti kepada ibunya ini. Dengan badannya yang kecil, dia berlatih. Dia punya impian, punya visi dan misi menjadi anak yang soleh. Dengan badannya banyak, yaitu bintik-bintik putih di seluruh tubuhnya. Tetapi dengan semangatnya lillahi ta'ala, la ilaha illallah, dia gendong seekor sapi, naik ke atas gunung, sampai berbulan-bulan, sampailah ototnya menjadi kuat, kakinya menjadi kuat. Maka setelah itu dia tanya ibunya, ibu mau kemana? Mau ke Makkahul Mukarramah. Dia bawa ibunya, dia gendong ibunya, dia taruhkan di belakangnya, di pundaknya, digendongnya ibunya sampailah ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Dengan sejarah itu bahwa apakah sudah bisa terbalas kebaikan seorang ibu itu dengan anaknya?
Demi Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum bisa kita membalas kebaikan kedua orang tua kita ini. Maka kita berpikir kembali, kita berdoa di setiap waktu, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kita kembalilah kepada Allah, semoga kita menjadi anak-anak suri tauladan yang baik, mengikut yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kesimpulan dapat kita tarik bahwa jadilah kita terus dan meneruskan yaitu apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita selaku umat yang beragama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apa yang menjadi baik, ambillah yang baik. Mana yang tidak baik, jangan kita amalkan dan kita buanglah jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.